Bu Rina. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya Bu Rina? Alhamdulillah baik sehat. Kemarin kita sudah menentukan jadwal untuk supervisi. Kemudian sebelum kita melakukan supervisi di kelas, ada baiknya kita melakukan percakapan untuk mengetahui bagaimana tujuan dan apa yang akan dilakukan Bu Rina pada saat nanti praktik mengajar di kelas, supervisi di kelas. Ya, kira-kira ini Bu Rina untuk kegiatan supervisi besok itu tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Rina itu apa? Ini saya jelaskan ya Pak. Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya capai di dalam pembelajaran saya besok yang akan disupervisi, yaitu melalui media pembelajaran peserta didik mampu mengidentifikasi rumah adat yang ada di Indonesia dengan benar. Kemudian dari media yang pembelajaran yang dipilih tadi, peserta didik mampu membuat suatu produk atau karya rumah adat yang ada di Indonesia dengan tepat, Pak. Berarti nanti tujuan pembelajaran yang mau Ibu capai itu peserta didik mampu untuk mengidentifikasi rumah adat dan membuat produknya. Oke, Pak. Gitu. Kira-kira Bu Rina untuk yang ingin dicapai Bu Rina, pengembangan diri Bu Rina yang hendaknya mau Ibu capai itu apa? Yaitu pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE, yaitu keterampilan sosial emosi, Pak. Oke, berarti yang ingin dicapai Ibu mau menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Kemudian strategi apa yang Bu Rina lakukan dalam pembelajaran itu? Yaitu strategi yang saya lakukan yaitu dengan merancang pembelajaran yang berdiferensiasi dan KSE dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning, Pak. Oke, bagus sekali Bu Rina. Ya, Pak. Saya juga penasaran nanti seperti apa pembelajaran yang Ibu laksanakan. Saya juga nanti bisa belajar bagaimana berjalannya pembelajaran itu. Mungkin percakapan sebelum supervisi cukup sekian ya Bu Rina ya. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam, Pak. Selamat pagi. Kita bertemu lagi setelah Bu Rina kemarin melakukan pembelajaran di kelas. Kemarin saya mencoba untuk melihat Bu Rina melakukan pembelajaran. Kita bertemu lagi di pasca Ibu melakukan pembelajaran. Dari yang Ibu sudah lakukan kemarin, mungkin ada sesuatu hal yang Ibu ingin ceritakan atau refleksi apa yang Ibu dapatkan. Oke, Pak. Berdasarkan kemarin hasil pengamatan saya yang saya lakukan dan beberapa saya mempunyai catatan bahwa anak-anak sangat antusias dengan pembelajaran yang saya lakukan. Karena apa, dalam mendampingi mereka itu peserta didik itu mempunyai kemudahan mereka dalam menyelesaikan tugas yang saya berikan.
itu aja. Oh, berarti ada antusias, Iya. ada motivasi anak-anak. Oke Pak, antusias lagi dalam pembelajaran yang saya Pembelajaran. rasakan. Kemudian Bu Rina, apa yang Bu Rina rasakan setelah melaksanakan pembelajaran dengan menerapkan unsur diferensiasi dan KSE pada pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin? Perasaan saya itu sangat lega ya Pak ya. Senang, lega mendapatkan hal baru dalam menyusun perencanaan dan pembelajaran di kelas, yaitu RPP yang berdiferensiasi dan KSE Pak. Oh, berarti Ibu senang melakukan Iya, hal sangat baru. senang sekali ya. Apa yang menjadi hambatan atau kendala saat pelaksanaan proses pembelajaran tersebut? Yaitu yang menjadi kendala saya dari kelas yaitu mengkondisikan peserta didik, karena pada saat kegiatan kelompok peserta didik yang sudah selesai menyelesaikan tugasnya itu mereka saling ngobrol dengan temannya sehingga mempengaruhi teman yang lain atau kelompok lain menyelesaikan kegiatannya tersebut Pak. Jadi menghambat Pak. Terganggu yang kelompok Oke, lain. terganggu. Apakah menurut Ibu sudah puas atau berhasil dalam pembelajaran itu? Yang saya rasakan ya Pak ya. Oke. Yang saya rasakan itu dari anak-anak itu, dari pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu, anak-anak antusias tadi yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Mereka antusias, bersemangat dalam menyelesaikan tugas dalam kegiatan pembelajaran yang ada di kelas. Kemudian apa hal positif yang sudah Ibu lakukan dalam proses pembelajaran? Hal positif yang saya lakukan adalah yaitu saya menyediakan media pembelajaran yang beragam yang sesuai dengan kebutuhan siswa dalam kegiatan pembelajaran tersebut sehingga memberikan motivasi terhadap peserta didik untuk aktif dan antusias dalam kegiatan pembelajaran tersebut Pak. Iya, bagus sekali Bu Rina. Apa yang akan Ibu tingkatkan untuk pembelajaran selanjutnya? Yang akan saya tingkatkan dalam pembelajaran berikutnya adalah saya akan mempersiapkan bahan ajar yang lebih menarik dan berpihak kepada murid sehingga pola mereka dalam berpikir yang berdiferensi dan KSE itu sangat menarik lagi. Iya, bagus. Mungkin ada rencana tindak lanjut dari Bu Rina untuk kedepannya? Ada Pak, rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan ke depannya, yaitu yang pertama Ya. menerapkan strategi-strategi pembelajaran yang menarik, dan yang kedua adalah menyediakan media pembelajaran yang sangat beragam, dan yang ketiga adalah menerapkan pembelajaran yang berdiferensi dan KSE Pak. Oke, bagus Bu. Dari nanti arah Ibu ke depannya, aktivitas pengembangan Ibu ini, tadi Ibu menyebutkan menerapkan strategi pembelajaran yang menarik, menyediakan media pembelajaran yang beragam, menerapkan pembelajaran berdiferensi dan KSE. Dari yang pertama Bu, menerapkan strategi pembelajaran yang menarik. Tujuan yang mau Ibu capai itu apa? Kalau untuk menerapkan strategi dalam pembelajaran tadi, tujuan saya adalah apa Pak? Saya melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai dalam tujuan pembelajaran. Dan saya dapat mengkondisikan kelas dengan sangat baik. Untuk ukuran keberhasilan, Ibu tahu ini sudah berhasil itu bagaimana? Yaitu untuk mengetahui tingkat keberhasilan, yaitu bagaimana menumbuhkan minat murid dalam pengetahuan dan keterampilannya pada dirinya sendiri, serta tumbuhnya sikap yang aktif pada murid itu sendiri Pak. Itu kemudian pendukung yang Ibu miliki? Pengetahuan, kompetensi dan pedagogik dalam diri saya Pak sendiri. Bagus. Mungkin waktu pelaksanaannya nanti Ibu bisa pembelajaran kedepannya tentunya. Pembelajaran selanjutnya Pak. Kemudian yang kedua adalah menyediakan media pembelajaran yang beragam. Jadi Ibu menyebutkan itu, tujuan yang mau Ibu capai itu apa? Meningkatkan motivasi peserta didik Pak. Bagus. Kemudian ukuran keberhasilannya? Ya, siswa peserta didik sangat antusias dan aktif Pak dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Oke. Pendukung yang Ibu miliki atau yang Ibu perlukan? Yaitu media pembelajaran yang sangat beragam dan menarik Pak. Oke. Untuk yang ketiga nih, yang terakhir yang Ibu mau kembangkan tadi,
yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSI. Itu tujuan yang mau Ibu capai itu apa? Saya menerapkan pembelajaran berdiferensi konten, Konten. proses dan produk dengan pendekatan KSE, Pak. Oh, berarti nanti Ibu mau secara lebih detail lagi untuk KSE-nya bisa mencapai meliputi diferensiasi konten, proses dan produk. Iya, Pak. Kemudian untuk ukuran keberhasilannya bagaimana, Bu? Dapat terpenuhinya kebutuhan murid, Pak. Mm-mm. Murid dapat memilih konten, Pro- proses dan produk sesuai dengan minat di dalam pembelajaran itu sendiri, Pak. Untuk pendukung, Pendukung yang saya berikan yaitu RPP dan media yang mendukung dalam proses pembelajaran berdiferensiasi dan KSE, Pak. oke. Mungkin itu sudah cukup Ibu Rina Ya, Pak. untuk kegiatan kita pada pagi hari ini. Saya yakin Bu Rina akan bisa melakukan rencana pengembangan diri ke depannya, dan saya yakin Bu Rina berhasil. Jadi mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.